Halo, salam jumpa kembali di channel Latrix Action. Ya, kali ini kita akan membahas tentang mengenal sistem operasi Windows 10 part kedua. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah para siswa dapat mengelola file atau folder pada sistem operasi komputer, salah satunya sistem operasi Windows 10. Cara membuka file explorer. Setelah kalian menghidupkan laptop atau komputer, nah tampilan Windows 10 seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuka file explorer pada Windows 10? Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menekan tombol pada keyboard dengan tombol yang bergambar logo Windows dan menekan huruf E secara bersamaan. Itu cara yang pertama. Oke, saya hapus dulu. Untuk cara yang kedua adalah kalian klik kanan pada start. Kemudian di sini ada tulisan File Explorer, kalian klik kiri. Oke. Nah, tampilan File Explorer-nya sudah muncul. Oke, jika tampilannya kecil seperti ini, kita bisa perbesar dengan di sini ada namanya Maximize. Maximize adalah menampilkan secara maksimal tampilannya untuk file explorer-nya. Kita buka. Nah, untuk memperkecil tampilan, kalian bisa diklik di sini ada namanya Restore Down. Nah, tampilannya menjadi kecil. Oke, saya akan perbesar kembali. Nah, kemudian di sini ada namanya Minimize. Ya, Minimize adalah untuk menutup sementara tampilan yang kita buka, dan kita bisa membuka tampilan yang lain. Jadi kita meminimize-nya. Oke, kita buka lagi, kita klik. Nah, inilah tampilan file explorer-nya. Kemudian di sebelah kiri di sini biasanya adalah local disk atau tempat penyimpanan yang tersedia pada komputer atau laptop kita. Di sini ada dokumen, download, musik, picture, Windows. Yang kalau yang di sini biasanya masuk di bagian local disk ya. Kayak seperti desktop, dokumen, download, musik, videos maksudnya. Itu adalah di sini adalah masuk di local disk C. Local disk C adalah sistem Windows yang terinstall dalam laptop atau komputer yang kita pakai ya. Terinstall programnya ada di sistem di local disk C. Oke, untuk local disk D dan E itu adalah file-file yang kita pakai atau kita simpan sendiri. Oke. Jika kalau kalian menginstal sebuah aplikasi atau program, misalnya akan terinstall, di sini terdapat di sini ya, di local disk C. Inilah hasil install aplikasi yang ada di laptop atau komputer kita ya. Oke, untuk yang local disk D dan E adalah file-file yang kita simpan atau yang kita buat sendiri. Oke, kita lanjut. Dan yang sebelah kanan ya, di sini kan sebelah kiri tadi macam-macamnya local disknya. Nah, di yang sebelah kanan adalah dimana waktu kalian klik bagian local disknya E misalnya, di situ adalah tempat isinya. Misalnya local disk E, di sini terdapat apa saja folder atau file yang kita simpan. Oke, kita langsung lanjut penjelasan yang berikutnya. Cara membuat folder baru. Kita buka salah satu di bagian local disk yang pada laptop atau komputer kita ya. Ini saya membuka local disk E pada laptop saya. Kemudian cara yang pertama dalam membuat folder adalah di sini di bagian file explorer terdapat di sini adalah
ada menunya di atas, ada Home, Share, View, and Drive Tool. Oke, kemudian cara untuk membuat folder kita bisa menggunakan di bagian menu Home di sini. Di sini ada namanya New Folder. Kalian klik saja, klik kiri ya, pakai mouse. Nah, langsung muncul folder baru dan kita bisa langsung memberi namanya. Misalnya TIK SD. Seperti itu. Kita klik kiri satu kali. Nah, sudah jadi foldernya. Itu cara yang pertama. Oke, untuk cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah kita buka dulu local disknya yang sama yang tadi ya, dimana kalian membuat folder. Kemudian kalian klik kanan pada mouse kalian di sini. Nah, kemudian kalian pilih pilihan New, kemudian pilih folder. Oke, langsung membuat folder baru. Saya buat nama yang lain, TIK SD 2. Oke, saya pilih. Nah, begitu caranya. Ada dua cara dalam membuat folder baru. Cara menggandakan copy paste folder atau file. Oke, cara menggandakan file atau folder. Di sini saya contohkan folder ya. Dalam menggandakan file juga sama, nanti caranya seperti cara menggandakan folder ya. Ini sebagai contoh kita menggandakan folder saja yang ada di sini. Di sini ada TKSD atau TKSD2. Bagaimana cara menggandakannya? Ada 3 cara untuk dalam menggandakan ya, copy paste ya. Yang pertama ya, cara yang pertama adalah kalian di sini kalian klik foldernya. Oke, kalian lihat menu di bagian atas ya, di sini bagian menu Home. Di sini ada namanya copy untuk menggandakan. Dan kemudian paste di mana tempat yang kalian ingin gandakan. Oke, saya tekan di sama saja di local disk D. Nah, muncul TIK SD copy. Nah, seperti itu ya. Langsung saja dengan menekan tombol copy pada menu Home, kemudian kita pastekan di mana tempat yang kita inginkan. Oke, kita langsung saja. Itu cara yang pertama ya. Kemudian lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua adalah saya akan menggandakan yang TKSD2. Seperti ini. Saya klik dulu, pilih foldernya, kemudian klik kanan. Kemudian pilih klik kiri ya pada mouse. Kita pilih menu copy. Di sini ada copy ya. Kemudian kita pastekan, klik kanan lagi. Di mana tempat yang kita ingin pastekan, di local disk mana terserah ya. Kalau di sini saya sama di local disk E. Kemudian saya klik paste. Nah, akan muncul TKSD2 copy untuk menggandakannya. Oke ya, itu cara yang pertama dan cara yang kedua. Untuk yang cara yang ketiga, untuk dalam menggandakan, kita menggunakan tombol keyboard pada laptop atau komputer kita ya. Yang pertama, misalnya saya akan menggandakan TKSD copy ini. Saya akan menggandakannya dengan cara kalian tekan tombol Ctrl dan C bersamaan. Ctrl dan C bersamaan. Kemudian setelah itu kalian akan memastekan file atau foldernya ya, di mana tempat yang kalian inginkan dengan cara tekan Ctrl dan plus V ya, bersamaan. Oke, langsung muncul TKSD copy. Oke, itu 3 cara dalam menggandakan file atau folder. Cara untuk menggandakan file juga sama. Dalam menggandakan folder tadi ya, caranya sama. Oke, kita lanjut saja ke penjelasan berikutnya. Cara mengganti nama folder atau file. Oke, kita langsung saja. Ada 3 cara untuk mengganti nama file atau folder. Ini sebagai contoh saya mengganti nama folder ya. Untuk file caranya sama, bisa lihat dengan
cara mengganti nama folder. Ini sama saja caranya. Oke, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah klik dulu di sini nama folder yang kita akan ganti. Kemudian kita milih di bagian menu home, di sini ada namanya, di sini klik namanya rename. Oke, kita klik. Nah, misalnya kita ganti kita ganti dengan judul komputer. Oke, sudah terganti. Diklik kiri ya, langsung. Kemudian itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua adalah kalian bisa pilih folder yang akan diganti ya. Kita pilih yang TIKSD 2 copy ya. Kita ganti namanya. Kita klik kanan. Kemudian di sini ada namanya rename. Oke, kita ganti dengan yang lain. Komputer 2. Oke, itu yang file seperti ini. Kita langsung klik kiri. Kita klik. Nah, atau kita tekan enter juga bisa. Oke, langsung saja. Oke, untuk cara yang ketiga adalah kita tekan dulu folder yang kita akan ganti seperti ini. Kemudian tekan lagi, klik kiri dengan tekan agak lama ya, agak sedikit lama seperti ini. Kita tahan, klik kiri. Nah, akan langsung terganti, akan bisa untuk mengganti namanya. Saya akan ganti lagi. Oke, begitu ada 3 cara dalam mengganti nama file atau folder. Oke, kita langsung saja ke penjelasan ke berikutnya langsung. Cara menyembunyikan folder atau file. Oke, untuk cara menyembunyikan file atau folder ada 2 cara. Oke, kita bisa lihat ya. Cara yang pertama adalah kita pilih dulu folder yang akan kita sembunyikan. Misalnya folder komputer ini. Kemudian klik kanan pada folder yang kita ingin sembunyikan ya, klik kanan ya. Kemudian pilih properties. Kemudian pilih di sini ada namanya hidden. Kita pilih, kita centang, kemudian kita pilih apply, kemudian langsung hilang. Oke, itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua dalam menyembunyikan file atau folder, kita bisa lihat di sini. Kita pilih dulu ya file yang kita akan sembunyikan atau folder yang kita sembunyikan. Kemudian kita pilih di sini pada menu view. Nah, di sini ada namanya hide selected item. Kita pilih. Nah, langsung hilang. Itu 2 cara ya dalam menyembunyikan file atau folder. Terus bagaimana kita mengetahui ada file atau folder yang tersembunyi di laptop atau komputer kita? Dengan cara kita lihat di sini ada bagian menu view, di sini kemudian kita di sini ada namanya hidden item. Kita centang. Nah, kita akan bisa melihat folder atau file yang tersembunyi dalam laptop atau komputer kita. Oke, kalau sudah muncul, terus bagaimana cara mengembalikannya supaya tidak tersembunyi? Oke, caranya kita bisa klik kanan folder yang tersembunyi ini tadi yang sudah nampak. Kemudian kita klik kanan, pilih properties, kemudian hidden-nya kita centangnya kita hilangkan, kemudian kita apply, kemudian klik OK. Seperti itu. Untuk cara yang kedua adalah yang kalau sudah nampak seperti ini, kita pilih. Kemudian di sini ada nama hide selected items, tadinya sudah di hide, kita pilih lagi. Nah, foldernya akan muncul lagi. Itu ada 2 cara ya. Cara menghapus folder atau file. Cara menghapus folder atau file pada komputer atau laptop kita. Ada 2 cara ya. Kita bisa pilih di sini folder yang kita akan hapus. Kemudian di sini ada namanya delete pada menu home di sini ya. Di sini ada panah, kita bisa pilih. Di sini kita akan bisa pilih kita delete di bagian recycle. Jadi kalau kita delete akan masuk ke menu recycle.
Atau yang kedua adalah permanent delete, atau kalau sudah kita delete permanen, jadi kita tidak bisa mengembalikannya. Kalau di recycle, kita bisa merestore atau mengembalikan file yang kita delete tadi. Mungkin saya akan pilih yang recycle, yang masuk ke recycle bin ya, delete-nya. Saya pilih. Oke. Sudah hilang. Kalau yang pilih di bagian yang permanent delete, itu tidak akan muncul di recycle bin. Kita pilih saja. Nanti kita lihat. Saya akan hapus yang komputer 3 ya, di bagian permanent delete. Oke, akan muncul seperti ini. Ada pop-up-nya ya. Are you sure want to permanently delete this folder? Oke, langsung aja ya, kita tekan yes. Dan itu akan tidak muncul di recycle bin dan kita tidak akan bisa mengembalikannya. Oke, itu cara yang pertama ya untuk delete. Kemudian bagaimana cara yang kedua? Dengan cara kalian tekan tombol pada keyboard, adalah tombol delete, namanya delete di sini. Kita cari di tombol keyboard atau komputer kalian. Di laptop ya, kalau tombol keyboard di laptop atau di komputer kalian cari tombol delete-nya, kalian pilih seperti ini. Nah, kalau langsung seperti itu langsung hilang, kalian tekan langsung hilang, dan itu akan masuk ke recycle bin. Oke, bagaimana menggunakan tombol keyboard supaya permanen hilangnya, tidak masuk ke recycle bin? Dengan cara kalian tekan shift dan delete secara bersamaan. Oke, saya akan menghapus yang bagian folder TKSD ini. TKSD ya, saya permanen hapusnya. Saya tekan tombol shift dan delete secara bersamaan. Nah, akan muncul seperti itu tadi. Nah, untuk permanen kita tekan yes. Oke, itu cara menghapus atau file folder pada laptop atau komputer kita ya. Oke, kita buka recycle bin supaya kita tahu hasil delete yang kita pakai tadi menggunakan tombol delete pada keyboard dan pada menu home kita pilih delete dan memasukkannya kepada recycle bin. Nah, yang ada yang di recycle bin adanya yang tadi ya, komputer dan komputer 2. Dan secara yang tidak secara permanen tidak muncul dalam recycle bin. Oke, cara mengembalikannya kita secara gampang, secara mudah. Kita klik kanan aja di bagian folder yang kita ingin atau file yang kita ingin kembalikan. Kita klik kanan, kemudian pilih restore. Kita pilih ke kiri. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, ini juga bisa klik di sini. Di sini di bagian atas ya, ada bagian recycle bin tools. Di sini kita pilih yang restore the selected item. Kita bisa pilih di sini. Nah, itu ada dua cara dalam mengembalikan file yang ada di recycle bin untuk kembali ke tempat asal. Kita cek, kita bisa lihat di bagian local disk E. Nah, sudah kembali. Oke, demikian video mengenal sistem operasi Windows 10 part yang kedua. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti dan juga dapat mempraktekkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, jangan lupa ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan like and subscribe channel ini supaya mendapatkan info yang terbaru dalam channel ini, dan juga tinggalkan komentar yang positif untuk mendukung channel ini. Oke, salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa.